Halo semuanya, pada video ini kita bakal bahas build Zhongli, karakter yang sudah ada dari dulu tapi masih banyak yang pakai. Karena memang skill-skillnya banyak yang broken setelah diubah. Dan ini menjadi satu-satunya sejarah di mana karakter yang sudah rilis itu diubah oleh developer. Dulu miHoYo, sekarang kita kenal dengan HoYo Force. Kita bahas dulu talent atau skillnya Zhongli. Yang pertama ada talent normal attack. Bagusnya dari normal attack dan juga charge attack-nya Zhongli itu animasinya cepat dan jumlah hitnya banyak. Lalu ada elemental skill. Elemental skill Zhongli itu punya dua mode, ada mode tekan sama mode tahan. Di mode tekan kalian itu nggak bakal ngasih damage apapun, hanya membentuk sebuah pilar batu namanya Stone Stele. Kemudian di mode tahan atau kalian tahan elemental skillnya, itu Zhongli bakal ngasih damage area berupa geo damage area dan membentuk pilar batu atau Stone Stele dan juga shield. Jadi kalau mode tekan hanya membentuk pilar batu, kalau mode tahan itu memberikan damage sama membentuk pilar batu dan juga shield. Kalau di sekitar kalian itu ada musuh yang berelemen geo, terus kalian pakai elemental skill Zhongli modelnya ditahan, itu nanti elemen geo dari musuh itu bakal kalian serap sebagian. Stone Stele atau tiang batu itu nantinya bakal memberikan geo damage area secara berkala. Kalian juga bisa gedein areanya dengan cara meresonansikan elemental skillnya Zhongli itu dengan geo construct lain, kayak punya Ningguang, punya Albedo, atau punya elemental skillnya MC kalian yang geo ya. Tiang batu ini juga bisa kalian panjat dan juga buat TB serangan-serangan musuh, buat ngalangin serangan-serangan mereka. Dan kalian hanya bisa membuat satu tiang batu dalam waktu yang sama. Kalian nanti bisa buat dua tiang dalam waktu yang sama kalau kalian sudah konstelasi satu. Yang broken dari elemental skill Zhongli itu bukan Stone Stele-nya tapi Jet Shield-nya. Shield dari elemental skill yang mode tahan itu bakal menyerap semua elemen dan juga physical damage yang masuk ke kalian bakal keserap semua. Jumlah damage yang bisa diserap sama elemental skillnya Zhongli itu tergantung max hit point kalian. Makin gede damage yang bisa diserap itu makin banyak. Selain nyerap damage, juga menurunkan resisten musuh. Semua elemen dan juga physical resisten itu turun semua, 20% turunnya. Dan yang bikin broken itu durasinya 20 detik, cooldownnya itu hanya 12 detik untuk yang mode tahan. Artinya kalian bisa spam terus elemental skill Zhongli tanpa takut cooldown. Yang ketiga itu ada elemental burstnya Zhongli. Ini sebenarnya talent yang simple. Saat Zhongli pakai elemental burstnya, dia bakal menjatuhkan sebuah batu gede, ngasilin geo damage area yang gede banget juga. Terus musuh yang terkena batunya itu tadi itu bakal kena petrifikasi atau nge-freeze tapi versi geonya selama 3-4 detik ya, tergantung level kalian. Yang OP dari elemental burstnya Zhongli itu selain damage yang gede banget, cooldownnya cuma 12 detik dan energi konsumsinya cuma 40. Kalian bisa spam elemental burstnya Zhongli tanpa memikirkan energi recharge terlalu banget. Selanjutnya pasif pertama Zhongli. Kalau shield Zhongli atau shieldnya itu dipukul musuh atau kena damage akan makin kuat 5% dan bisa kalian stack atau kalian tumpuk hingga 5 kali. Jadi dipukul makin kuat terus 5%. GG nggak tuh? Terus pasif kedua Zhongli itu bakal dapat damage bonus berdasarkan max HP-nya dia. Nah, damage bonusnya ini ngaruh ke semua jenis serangan Zhongli, mulai dari normal attack, charge, plunge, elemental skill, elemental burst. Jadi kalau hit point kalian banyak, shield kalian tebel, damage-nya juga makin sakit. GG nggak tuh? Selanjutnya prioritas talent level. Biasanya ini tergantung dengan kalian mau build Zhongli jadi apa. Kebanyakan orang itu build Zhongli jadi physical DPS, shield support sama burst support. Saranku jangan build Zhongli kalian jadi physical DPS, soalnya itu banyak yang lebih bagus kayak Eula, atau kalian terpaksa pakai yang bintang 4 kalian bisa pakai Razor atau Visual. Zhongli kalau dibuat DPS itu potensinya masih kurang, mending kalian build jadi shield support atau burst support. Kalian build Zhongli jadi shield support kalau di tim kalian itu butuh shield yang kuat banget. Contohnya kayak kalian main Ganyu Vaporize, itu kan butuh shield yang kuat banget supaya Ganyu kalian saat nge-charge attack itu nggak mati atau kesenggol musuh. Itu barulah kalian build shield support. Tapi kalau kalian tidak butuh shield yang kuat banget, hanya cukup biasa,
itu kalian mending bersupport. Soalnya kalau kalian nge-build bersupport, burst kalian sakit banget, shieldnya juga masih oke, nggak terlalu lemah banget. Nah, untuk kalian yang mau build Zhongli jadi physical DPS, kalian bisa menaikkan normal attack-nya dulu sampai mentok, baru disusul elemental burst sama elemental skillnya. Kalau kalian mau build Zhongli jadi shield support atau burst support, kalian bisa naikkan elemental skill sama elemental burstnya saja, normalnya nggak usah. Soalnya untuk menjadi shield support atau burst support itu nggak pernah pakai normal attack. Sekarang kita bahas weapon untuk Zhongli. Yang pertama ada yang untuk shield support. Shield support ini F2P parah bos. Pakai yang bintang 3 aja itu, Black Tassel. Itu nambah hit point banyak banget. Di level 90 punya base attack sebesar 354 dan 46,9% hit point. Di Raven 5 itu punya pasif meningkatkan 80% damage kalian ke slime. Ini nggak asik banget ya pasifnya. Dengan pakai weapon ini hit point kalian bahkan bisa sampai 50.000, shield kalian nggak bakal tembus pokoknya. Terus opsi yang kedua itu ada Favonius Lens. Di level 90 punya base attack sebesar 565 dan energi recharge 30,6%. Di Refinement 1 punya pasif serangan kalian yang kritikal punya kesempatan 60% memunculkan partikel, cooldownnya itu 12 detik. Kalau kalian pakai Favonius Lens itu shield kalian nggak setebel kalau pakai Black Tassel, tapi lumayan buat ngisi-ngisi burst Zhongli kalian atau karakter-karakter yang lain. Yang harus kalian perhatikan kalau pakai Favonius Lens itu crit rate kalian harus bagus, soalnya pasifnya itu tergantung banget dengan crit rate kalian. Yang kedua weapon untuk bersupport. Opsi yang pertama itu ada Staff of Homa. Ini bintang 5 ya. Di level 90 punya base attack sebesar 608 dan critical damage 66,2%. Di Refinement 1 nanti Homa kalian bakal nambahin hit point Zhongli kalian 20%. Ini bagus banget, pasif Zhongli itu butuh hit point. Terus attack-nya bakal nambah 0,8% dari max hit point. Kalau hit point kalian kurang dari 50%, tambah attack lagi 1% dari max HP kalian. Hit point-nya dapat, attack-nya dapat, sudah shield-nya itu tebel banget. Elemental burst-nya sakit parah ditambah critical damage 66,2% kan, makin sakit. Tenang saja, ada opsi yang lebih free to play, kalian hanya perlu mancing yaitu The Catch. Di level 90 punya base attack sebesar 510 dan energi recharge sebesar 45,9%. Di Refinement 5 punya pasif damage elemental burst kalian bakal bertambah 32% dan crit rate elemental burst kalian bakal naik 12%. Dengan energi recharge kalian sering ngeburst, dengan pasif burst kalian sering kritikal, lebih GG gitu. Tapi kalau kalian nggak punya Homa atau nggak mau mancing, ada juga opsi yang lain kayak PJWS, tapi ingat dia punya stack Skyward Spine, itu pasifnya nggak guna tapi Vortex lumayan dapat tambahan attack. Atau Deathmatch, itu crit rate-nya gila tapi ya cukup mahal ya. Engulfing Lightning ini bagus juga tapi energi recharge kalian harus gede. Lytic Spare, kalian timnya itu harus banyak dari Liyue. Blackleaf ya beli, bagus. Atau kalian juga pakai Favonius Lens juga oke, tapi ya kurang karena energi recharge dan critical rate kalian harus bagus. Selanjutnya kita bahas artefak. Kita mulai dari yang shield support dulu. Opsi yang pertama itu ada 4 set Tenacity of the Millelith. Stat 2 setnya itu nambah hit point 20%. Ini shield kalian makin tebal. Terus 4 setnya itu elemental skill kalian kalau kena musuh, attack kalian bakal nambah 20% dan shield kalian makin tebal 30% selama 3 detik dan bisa terpicu walaupun Zhongli kalian sedang tidak aktif. Nah, kalau kalian nempatin elemental skillnya Zhongli atau tiangnya itu pas, ngehit musuh terus, itu tambahan attack dan shieldnya itu kena terus, kalian bakal dapat itu terus. Yang penting penempatannya pas. Opsi yang kedua itu untuk kalian yang khusus main Dendro, itu ada 4 set Deepwood Memories. 2 setnya itu nambah Dendro damage 15%. Ini gak guna ya buat Zhongli, tapi yang guna itu 4 setnya. Kalau elemental skill atau elemental burst kalian kena musuh, Dendro resisten musuhnya itu bakal berkurang 30% selama 8 detik. Lagi-lagi penempatan elemental skillnya kalau pas ya musuhnya itu Dendro resistennya bakal berkurang 30% terus. Nah, mungkin ada juga yang bilang, pakai 4 set Archaic Petra. Bisa sih, itu nambah shield kalian.
tapi repot. Itu karena shieldnya tergantung dengan elemen yang kena, dan kalian harus pilih-pilih mana shard yang masuk. Wah, rubas, mending pilih salah satu dari dua opsi tadi, tenacity atau kalian mau pakai deep boot memories, bebas. Selanjutnya kita bahas untuk yang bersupport. Opsi yang pertama itu ada emblem of servant fate. Ya, ini opsi yang sudah umum untuk para bersupport. Dua setnya itu nambah energi recharge 20%. 4 setnya itu damage elemental burst bakal naik 25% dari energi recharge kalian. Yang perlu kalian garis bawahi atau kalian perhatikan itu energi recharge kalian harus tinggi, dan juga karena energi recharge tinggi kalian harus bisa nyimbangin antara energi recharge, attack, critical sama hit point. Itu yang susah, nyimbangin mereka. Opsi yang kedua itu yang basic banget berzongli, itu ada 2 set noblesse dan 2 set archive petra. Itu 2 set noblesse nambah damage elemental burst 20%, 2 archive petra nambah geo damage 15%. Ini fleksibel dan simple banget. Opsi yang ketiga untuk kalian yang juga butuh tambahan attack, itu ada 4 set noblesse. 2 setnya nambah elemental burst damage 20%, dan 4 setnya setelah kalian pakai elemental burst, satu party itu attacknya bakal naik 20% selama 12 detik. Kemudian untuk main stat tiap artefak itu yang pertama ada hit point jelas, attack jelas, terus yang selanjutnya itu ada bebas kalian pakai hit point atau energy recharge atau attack, itu tergantung stat kalian. Yang ketiga itu ada geo damage bonus dan critical rate atau critical damage, tergantung rasio critical kalian. Untuk substat yang kalian cari itu ada critical, energy recharge atau hit point, dan juga attack, itu yang kalian cari. Selanjutnya kita bahas konstelasinya Zhongli. Untuk Zhongli channel aja udah cukup, kecuali kalau kalian mau build Zhongli jadi one man army, itu kalian bisa sampai konstelasi 6. Soalnya udah dapet damage sakit, shieldnya tebel banget, bisa ngeheal. Tapi kalau kalian nggak butuh itu ya channel udah cukup. Tim atau party, Zhongli itu karakter yang paling fleksibel yang pernah ada ya, bisa masuk ke semua jenis tim. Selama kalian butuh shield atau bersupport yang GG, itu pakai Zhongli. Untuk referensi ini beberapa tim yang biasa tak pakai. Yang pertama ada Ganyu Melt. Di dalamnya ada Ganyu, Xiangling, Zhongli sama Kazuha. Di sini Zhongli buildnya shield support. Terus ada Xiao, Faruzan, Zhongli sama Bennett. Di sini Zhongli pakainya bersupport. Walaupun Zhongli itu sangat fleksibel, tapi hati-hati buat kalian yang main freeze atau tim yang base-nya elemental reaction. Soalnya Zhongli itu bisa makan aura elemen yang ada di musuh yang seharusnya itu buat reaction, tapi malah dimakan sama Zhongli, jadi reaksinya nggak terjadi. Dan memecahkan es saat nge-freeze, musuhnya nge-freeze pakai Zhongli, musuhnya itu bisa pecah esnya, nggak jadi nge-freeze. Setelah kita bahas build dari Zhongli, walaupun dia broken, ada masalah yang saya temukan saat main pakai Zhongli. Yang pertama itu elemental skill yang tiang itu sering ketabrak-tabrak, sering nggak sengaja manjat, itu jadi masalah. Jadi pergerakan kita terganggu dengan elemental skill milik kita sendiri. Terus yang kedua itu mengganggu elemental reaction, itu mengganggu banget sih, lumayan lah. Kadang nggak jadi nge-freeze, kadang nggak jadi reaction, berat. Masalah ketiga yang muncul setelah saya lama pakai Zhongli itu saya sudah tidak bisa ngedodge, sudah tidak bisa menggocek, menghindar-hindar serangan dari musuh. Yaitu tadi build dari Zhongli. Kalau ada koreksi atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, terima kasih dan salam.